Selamat datang di CGI Podcast, Cerita Gigi Indonesia. Bersama saya Dr. Rara. Dan saya Dr. Joce. Yuk kita sama-sama dengerin tentang kehidupan dokter gigi dan kesehatan gigi di Indonesia. Kembali lagi kita berada di podcast CGI Cerita Gigi Indonesia bersama saya Dr. Rara dan saya Dr. Joce. Ya, sekarang kita punya tamu baru nih. Akhirnya kita punya guest star di podcast kita ya. Perdana ya dok ya. Jadi kita nggak cuma berdua hari ini spesial nih dok. Jadi ada berapa orang kita dok di sini di studio kita? Oh, di studio tanda kutip. Sebenarnya kita ada 6 orang sebenarnya kita di sini. Tapi yang lain harus silent mode karena kita lagi rekaman. Jadi kita numpang di ruangan orang nih buat bisa rekaman sampai bertiga kayak gini. Gitu. Langsung aja sekarang tamu kita adalah Dr. Dani Tandean. Halo Dr. Dani. Halo semuanya. Selamat datang di CGI Podcast ya dok ya. Selamat datang. Nah kita ketawa doang dia. Apa kabar dok? Baik. Oh tadi datang naik apa dok? Naik ojek. Naik ojek. Oh hebat. Oke sekarang kita langsung aja nih, kita mau kenalan sama Dokter Dani. Kita mau kenalan dulu. Dokter Dani ini asalnya dari mana? Perkenalan diri kayak biasa aja dok. Jadi santai aja, kayak ngobrol sama temen aja. Dari mana? Asalnya, lulusnya kapan? Mungkin dari asalnya juga dari mana gitu. Oke, coba. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Dr. Dani. Saya aslinya dari Medan. Lulusan dari Universitas Indonesia. Kebetulan baru lulus pada tahun ini, baru bulan lalu sebenarnya. Selamat ya, selamat. Makasih. Sudah menyelesaikan itu ya, perjalanan jadi seorang dokter gigi yang sangat panjang. Seperti kita. Akhirnya ya bisa keluar gitu. Terus tadi Dokter Dani dari Universitas Indonesia. Oke, berarti di ngekos ya berarti selama di Iya, ngekos di sekitar kampus. Di dekat Salemba sih. Iya, benar. Sekarang saya mau kepo-kepo dikit nih. Kira-kira Dokter Dani kenapa sih milih mau jadi dokter gigi? Agak panjang ya ceritanya. Jadi apa waktu kita panjang banget. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak kepikiran sih buat jadi dokter gigi. Jadi awalnya itu pengennya jadi desainer grafis. Jadi yang kayak di kafe gitu. Nah tapi itu udah sempat belajar sendiri Photoshop, beli buku dari Gramedia, gitu kan. Tapi waktu itu sih sempat kebetulan kakak saya juga kan desainer interior, jadi mungkin terpengaruh juga ya. Tapi waktu itu ayahku sempat kayak mention gitu kayak, kenapa nggak dokter gigi aja buat kakakku gitu kan. Aku waktu itu juga ya kayak gitu doang. Terus dari waktu ke waktu aku pikir-pikir, aku kan ngambilnya IPA juga. Jadi kayak kalau misalnya desainer grafis itu kan butuh kreativitas yang cukup tinggi ya. Dan kebetulan juga pamanku ada yang dia kerja di advertising, dia punya perusahaan advertising, dan aku juga pernah main di kantornya. Jadi kayak ini bukan yang gue pengenin loh gitu. Jadi kayak di saat itu aku berubah pikiran. Jadi kayak kebetulan IPA juga, dan nilaiku juga cukup lumayan lah. Jadi kayak kenapa nggak kedokteran gitu. Tapi juga kalau kedokteran kan terlalu luas ya. Jadi kebetulan aku juga suka kerajinan tangan. Jadi kayak mungkin yang paling pas itu yang dokter gigi gitu. Jadi setelah research juga udah cari-cari tahu, akhirnya juga, dan kebetulan juga waktu itu ayahku kan pernah bilang juga kan
pengen anaknya juga ada yang dokter gigi gitu. Ya udah, akhirnya menentukan deh dokter Kenapa gigi. kira-kira ayahnya pengen ada anaknya yang jadi dokter gigi? Nah itu nggak tahu juga. Nggak pernah diulik-ulik ya? Nggak pernah. Waktu itu ayahnya. sempat pas aku udah bilang aku pengen jadi dokter gigi malah kayak, hah kamu yakin? Oh, dipertanyakan lagi jadi Iya. papa. Tapi karena aku udah yakin ya udah mereka juga ya udah oke aja. Tapi keluarga ada yang dokter gigi atau dokter Nah sebelumnya? kebetulan sih nggak ada. Oh, Jadi yang pertama. first Wow. first person in the family gitu ya. Iya. Doctor. Ya, first doctor. First doctor in the family. Ya begitu. Mantap. Kalau gitu dokter Dani ini angkatan berapa kalau boleh tahu sebelumnya? Angkatan masuknya 2013. Oh 2013, lulusnya tahun 2019. Kemarin ini ya? Iya. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Oh oke. Nah kan sekarang nih udah lulus nih berarti. Kita mau tahu dong gimana apa kegiatannya dokter Dani ini setelah bener-bener udah lulus nih, udah sumpah ya berarti udah belum? Sumpahnya bulan Desember. Oh sumpahnya bulan Desember. Nah ini kan Iya. masih menunggu proses sumpah Iya, dan lain-lain. benar. Nah pasti juga banyak teman-teman kita yang di luar sana yang lagi dalam tingkatan yang sama atau baru lulus sekarang lagi mau persiapan sumpah atau persiapan menuju jenjang karir. Nah kira-kira apa aja sih yang dokter Dani udah lakukan yang bisa diceritakan atau di-sharekan ke kita gitu. Nah kalau aku sendiri sih waktu itu sehabis ujian kan itu nunggu pengumuman. Nah itu kebetulan waktu itu ditawarin buat bantuin Universitas Atmajaya buat bantu survei kesehatan gigi. Jadi mereka tuh lagi bikin project buat dari Dinkesnya sih. Jadi buat survei di beberapa sekolah dan waktu itu juga karena di Universitas Atmajaya itu kan nggak ada mahasiswa FKG-nya ya, karena cuma ada FK. Jadi mereka butuh bantuan dokter gigi. Jadi waktu itu sempat ditawarin. Nah waktu itu jadi aku bantuin dia selama 3 minggu. Nah jadi habis 3 minggu pas juga habis selesai itu udah pengumuman. Nah ada pengumuman dan syukurnya lulus. Iya. Selamat. Itu yang deg-degan selama 3 minggu itu gue. Nah, jadi habis itu sudah selesai nyari-nyari deh yang buat magang-magang gitu. Jadi kan kalau di universitas sama di real life-nya itu kan beda. Jadi harus ada proses di mana kita harus adaptasi dulu, terutama di klinik-klinik. Dan masing-masing klinik kan beda-beda juga prosedurnya. Jadi biasanya kita magang. Nah, di observasi dulu kerja dokternya gimana gitu. Selain itu juga aku waktu itu sempat ngajar. Itu ngajar buat mahasiswa FKG juga yang mau ujian kompetensi gitu. Oke, bimbel atau bimbel. Iya, itu sejenis bimbel gitu. Iya, ini saya agak baru tahu sebenarnya. Zaman sekarang itu ada bimbel untuk ujian kompetensi. Jadi kayak dulu kan ada bimbel untuk masuk ujian ini ya, masuk ujian universitas gitu kan. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama dokter Dani di luar dari rekaman ini gitu. Ternyata ada bimbel gitu. Ujian kompetensi. Itu bukan hal yang baru ya, Joce? Itu pas zaman aku ujian kompetensi juga ada sih bimbel-bimbel yang seperti itu gitu di luar. Kalau misalnya kita mau ikut boleh daftar, tapi kalau itu nggak wajib gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau ikut pun nggak usah, nggak apa-apa. Cuman di kampus itu sendiri sudah kasih dari dosen-dosen iya. Dan kalau ada yang merasa ingin tambahan kayak kursus atau ekskul tambahan gitu di luar, itu bisa ambil bimbel gitu. Itu sekarang kayak banyak ya kayak gitu. Ya ini sebenarnya juga baru beberapa tahun sih, baru beberapa tahun. mungkin 3-4 tahun belakangan baru ada. Karena kan emang di universitas-universitas ya yang terutama di luar Jawa itu kan mungkin agak beda ya teorinya. Jadi mungkin Betul. dari kebetulan pengajarnya juga banyak kan yang UI dan mungkin supaya lebih memberikan konsep yang sama gitu. Jadi kan kan banyak ujian-ujian yang teori-teorinya gitu untuk menjawab pertanyaan dan mungkin beda-beda tiap universitas. Jadi disitulah kita membantu supaya ilmu yang diberikan itu sama gitu. Menyamakan Ya. ini ya ilmu yang sudah ada gitu. Menyamakan istilah juga kali ya. Iya, istilah juga banyak yang beda. Karena beda-beda dok istilah di kampus saya, kampus dokter mungkin kampusnya Iya. dokter Dani itu beda semua dok. Dulu sih kita kalau ngomongin blok bedah mulut itu namanya OS, oral surgery. Kalian kan BM kan? Itu bahasa Indonesia aja. Konservasi kita bilangnya kons, kalian bilangnya konser. Ya, konservasi ada
deh ya bagian itu ya agak-agak beda bahkan Contoh semuanya. kecil aja. Nah, terus kalau misalnya udah mulai, berarti nanti masih harus ngurus Ini sih, STR segala macam. iya. SIP masih menunggu ya, masih menunggu. Ini sih masih nunggu dari universitasnya buat kebetulan buat sumpah juga, terus juga nunggu sertifikat kompetensi gitu. Jadi kita bisa ngurusnya setelah keluar ijazahnya. Habis itu nunggu sertifikat kompetensinya juga, habis itu nunggu wisuda juga. Baru kita bisa ngurus ke Dinkes buat ngurus STR. Begitu. Jadi kalau misalnya gini udah prosesnya sekarang itu adalah udah lulus, dinyatakan lulus oleh universitas, kemudian nggak langsung wisuda ya? Oh, Berarti nggak yudisium dulu gitu atau apa? Enggak ya? Setelah dinyatakan lulus kita yudisium dulu. Yudisium Jadi kan? dinyatakan lulus, habis itu baru nunggu sumpah. Yudisium sama sumpah nggak bareng. Oh, nggak bareng. Oke, jadi yudisium dulu, terus habis itu kalian ujian kompetensi. Ujian kompetensinya sebelum yudisium sih. Oh Jadi gitu. kita kan ujian harus lulus dulu dari ujian kompetensi baru dinyatakan lulus. Lulus dari dulu universitas. ujian kompetensi baru dinyatakan lulus oleh universitas. Baru Kemudian yudisium. kemudian Baru menunggu untuk sumpah. menunggu untuk sumpah, wisuda besar, Habis itu ya wisuda. lalu baru dapat ijazah Ya. dan sertifikat. Di antara itu sih udah bisa dapet sih. Udah bisa dapat ijazah. Sertifikat kompetensi dapatnya di Itu juga di antara itu. antara itu juga. Biasa bareng sama ijazah. Oh, setelah itu baru ke KKI kan ngurus Iya, STR, buat STR ya. kemudian SIP. Panjang Agak panjang. Waktu itu juga aku melalui emang harus nunggu dulu, jadi emang belum bisa berpraktek lah istilahnya karena belum ada SIP. Nah, Karena dulu ya itu balik lagi kalau dulu saya adalah kita lulus dulu dari universitas, kemudian yudisium sumpah dan wisuda besar, baru ujian kompetensi. Iya, terus habis ujian kompetensi, kemudian kita dapat sekitar 2 bulan gitu sertifikat kompetensinya, baru habis itu kita ngurusin si STR ini. Yang itu nunggunya sampai 6 bulan. jadi tadi kan Dokter Dani bilang selagi menunggu ini kan berarti kan istilahnya belum bisa berpraktek kan ya karena belum ada surat izin. Nah, Dokter Dani bilang, oh saya banyak magang atau apa. Nah, ini udah magang di mana aja atau di berapa tempat, dan kira-kira pada saat magang itu biasanya apa sih Dokter Dani cari gitu? Apa sih yang Dokter Dani bilang, oh ini penting nih, saya ingin belajar untuk misalnya mau ngelihat cara manage pasien atau apa gitu. Coba di-sharing Dok gitu. Kalau saat ini sih saya magangnya di Hendra Hidayat Dental Center dan juga Hendra Hidayat Implant Center. Nah, jadi kebetulan saya untuk magang ini saya lihatnya sih dari cara dokternya untuk komunikasi dengan pasien, terus juga untuk prosedurnya gimana, SOP-nya bagaimana, dan juga untuk penggunaan bahan dan alat. Karena kan di universitas sama di klinik-klinik kan beda-beda ya alatnya, dan di kedokteran gigi itu kan alatnya super banyak, bahannya juga super banyak, dan kita bisa milih mau pakai apa gitu loh. Jadi Terlalu banyak pilihan sampai bingung ya. jadi bingung sendiri kan. Nah, jadi observasinya ya dari komunikasi pasien dokter, terus juga alat apa sih sama bahan apa sih yang digunakan di sini gitu, dan juga cara pakainya gimana gitu. Terus juga untuk mungkin beberapa prosedur yang mungkin jarang saya lihat ya di universitas, jadi mungkin bisa saya belajar lagi, terus juga dilihat lagi bagaimana yang harusnya di sini gimana gitu. Karena kan tiap klinik kan beda-beda ininya. Ya beda-beda apanya? SOP-nya beda-beda. Oh, kirain beda-beda apanya gitu. Beda dokternya. Ya iyalah. Mungkin resepsionisnya cantik-cantik di sana, di sini, terus yang di sana enggak. Aduh. Langsung ada yang salah fokus nih yang dengerin. Terus setelah semua ini, Dokter Dani kira-kira punya rencana apa ke depan? Misalnya masih mau kerja dulu atau mau kuliah lagi? Kan ada tuh yang langsung pengen kuliah lagi setelah lulus. Gitu. Kalau saya sih mungkin untuk ke depannya sih kerja dulu ya, minimal setahun. Jadi untuk
mau daftar sekolah spesialis juga itu rata-rata sih syaratnya tuh harus kerja dulu setahun. Karena kan supaya kita lebih mengeksplor dulu dari kedokteran giginya, supaya kita tahu juga apa yang kita mau belajar lagi. Jadi kita lihat di dunia aslinya itu sebenarnya lebih butuh kasus, lebih butuh belajar apa dan banyak kasus apa gitu loh. Jadi pengalaman itu dibutuhkan buat menentukan mau spesialis apa yang kita ambil nantinya gitu. Kira-kira kalau misalnya mau kuliah spesialis apa yang mau diambil? Kalau saya sih masih bimbang sih antara 3 bidang. Jadi ada ortodonsi itu yang spesialis yang meratakan gigi atau behel. Terus juga ada prostodonsia yang gigi palsu, dan juga ada konservasi gigi. Itu yang perawatan saluran akar. Oh. Wow. berat. Kirain mau bedah mulut. Lebih berat lagi. Kalau tidak buat harus PTT berarti Dok. Iya harus. Oh iya, nggak tertarik PTT. Tertarik sih, cuman masih mikir-mikir juga. Mikir-mikir Iya. jauh dari. Jadi masih ya kerja dulu lah buat sambil menimbang. Oke. Karena kalau udah lulus dari FKG ternyata tiba-tiba banyak ya, kebuka banget semua pintu, bisa ke PTT, bisa ke puskesmas, atau mau cari kerja atau mau langsung sekolah gitu kan. Jadi pasti Iya. mungkin Dokter Dani juga lagi pengen mencari-cari dulu nih sebenarnya passion atau wish-nya lebih kemana sih, dream-nya gitu ya, lebih kemana. Iya benar. Gitu ya. Nah kalau misalnya kan berarti kan pas Dokter Dani tadi mau magang gitu ya, sama kayak misalnya orang yang baru lulus gitu, lulus dari wisuda gitu lah ya, nggak harus dokter gigi atau siapapun, kan pasti dia menyiapkan diri untuk ke dunia kerja gitu. Mungkin bisa sharing nggak apa sih ada struggle-nya atau rasa takutnya, apa yang dirasain pas pertama kali bener langsung keluar, aduh ini gue udah sendiri nih di dunia ini nih, di dunia kerja. Atau mungkin ada kiat-kiat apa yang harus dilakukan pertama, misalnya kalau aku misalnya langsung bikin CV atau apa, yang belum pernah bikin CV tadinya ya harus bikin CV, harus persiapan buat diwawancara, sebelumnya kan nggak pernah gitu, deg-degan gitu. Nah itu bisa sharing-sharing nggak mungkin buat teman-teman yang baru keluar juga nih dari FKG gitu. Nah jadi pada saat lulus itu hal pertama yang aku lakuin itu ya bikin CV. Jadi kan tuh sebagai syarat untuk daftar-daftar ya di klinik. Nah jadi kebetulan juga dulu sih udah pernah bikin CV, jadi ya mungkin diringkas saja. Jadi kalau untuk lamar kerja kan jangan panjang-panjang juga CV-nya, capek juga nanti bacanya. Jadi ya diringkas. Berapa halaman sih CV-nya Dokter Dani nih, jadi penasaran. Kayak satu clipping. Ada lah ya. Jangan satu bundel nih. Kayak skripsi dong. Aduh. Ya jadi terus bikin itu CV juga, jangan lupa didesain juga supaya lebih enak dilihat gitu. Biar menarik dong. Biar lebih menarik ya. Milenial sekarang beda dong ininya dong. Nah jadi CV-nya. soal bikin CV baru dia bisa buat apply ke klinik. Jadi pas mau apply jadi mau magang di sini juga saya bikin CV terus kirim ke email gitu. Nah setelah itu sih kalau magangnya sih mungkin ya, kalau di klinik kan nanti sendiri ya, beda sama waktu kita di koas. Kalau koas kan banyak teman-teman. Kalau misalnya kita ada yang nggak tahu atau lupa kan masih bisa ini gimana gitu. Tapi kalau udah di real life itu kan sendiri, jadi nggak bisa tanya siapa-siapa sebenarnya. Ya bisa sih paling, tapi harus telepon atau apa kan agak susah ya. Nah jadi mungkin lebih ke meningkatkan kepercayaan diri sih. Nah itu mungkin harus seiring dengan pengalaman juga, dan itu juga aku harus belajar lebih buat menghandle pasien juga kan. Itu kalau misalnya dokternya sendiri nggak pede juga, pasiennya kan ragu-ragu juga sama kita. Paling itu sih. Oke. Tadi saya jadi tertarik ngomongin CV nih. Kulik aja dong. Dikulik. Jadi saya penasaran, sebelum ngelamar ke sini ada berapa klinik yang udah dikirimin CV-nya? Aduh. Nggak apa-apa. Ini deh, to be fair saya kasih tahu. Sebelum masuk sini saya udah masukin CV sebanyak 30 klinik. Yes. Wow. That tough. Apalagi saya kan bukan lulusan Jakarta, jadi lebih susah lagi soalnya.
Sekarang kalau dokter Dani gimana? Penasaran nih. Berapa ya? Gak Coba apa-apa. Mungkin sekitar 10 kali ya. 10. 10. Dan yang dapat respon hanya 1. Respon sih kalau dipanggil wawancara sih ada 2. Ada 2. Tapi yang diiyain 1. Iyain 1. Oh, oke. Yang diiyain dari sisi dokter Dani atau diiyain dari sisi kliniknya? Dari klinik ya. Dari kliniknya. Iya, iya. Iya, ya. Jadi ya tuh para pendengar iya dengerin ya. Ini kita juga sebagai dokter gigi bukan semena-mena bisa langsung buka praktek, kecuali kita punya modal gede. Emang punya papa mama yang kaya dari 7 turunan sebelumnya. Nah, itu bisa langsung jreng bikinin klinik segala macam. Jadi kita semua, apalagi kami di sini yang rata-rata memang base-nya bukan dokter gigi sebelumnya, maksudnya orang tuanya, keluarganya itu juga bukan dokter gigi gitu, atau nggak mempersiapkan penuh menjadi dokter gigi dari kita masih kecil. Akan berasa gitu pada saat kita mau cari kerjaan itu hampir sama aja sih dengan orang-orang yang bukan dokter gigi untuk nyari kerjaan, nyari masukin CV ke klinik-klinik kayak gini gitu. Waktu itu saya 30, yang dipanggil ada wawancara ada 3, yang iyain cuma 1. Emang yang udah jalan. Udah jalannya. Gitu tuh. Ini inspiratif sih dok, soalnya emang banyak yang struggle sekarang, baru kasih satu atau 2 CV, aduh ditolak semua, tapi udah down, udah males kayaknya gue jadi males bikin CV lagi atau apa. Jangan, jadi kayak kalau misalnya kamu tertarik atau apa, tebar dulu ya, istilahnya kayak tebar CV aja. Nanti pasti dikasih jalannya juga kok. Kalau misalnya emang itu jalannya buat kamu pasti akan ya diterima di situ gitu. Nanti ya banyak lah penolakan itu biasa gitu. Betul. Kalau Joce gimana Joce? Aduh. Aku sebelumnya CV juga disebar sih dok. Kurang lebih ya ada beberapa, kurang lebih aku nggak gitu banyak waktu itu. Maksudnya karena aku awalnya emang sebarnya emang belum terlalu banyak gitu kan. Kurang lebih 8 atau 9 sama aja sih sama dokter Dani ya. Kan awal-awal segitu tuh 8 atau 9, banyak kan aku sebarnya dari email waktu itu. Atau tanya dulu ke kliniknya, biasanya mungkin cari klinik-klinik atau tanya dulu di WhatsApp-nya, dok, atau permisi dok, atau perkenalin diri dulu, atau nanya kira-kira ada buka lowongan nggak untuk dokter gigi baru atau dokter gigi yang masih ingin magang atau apa. Kalau aku sih biasa ngomongnya gitu. Terus ada yang nolak, ada yang PHP-in juga ada dok, di PHP-in berapa minggu gitu. Terus ada juga yang udah diterima, ada diwawancara tapi ditolak juga, kayak gitu juga ada. Kebetulan kalau yang pas di HDC ini udah kirim ke email, tapi juga waktu itu agak dianggurin dulu dok beberapa minggu gitu. Jadi iya awalnya kayaknya nggak keterima, ya udahlah. Aku tadinya udah mau pergi waktu itu ke Hong Kong apa kemana atau ke luar, bukan mau emang pas-pasan mau ada acara gitu, kayaknya ke luar kota atau kemana. Tapi besokannya udah mau pergi, hari itu ditelepon ternyata sama HDC gitu, terus untuk wawancara. Saya lagi siap-siap, tadinya nggak bisa nih kayaknya kalau wawancara, cuman daripada ini kayaknya takutnya kalau misalnya aku minta undur nanti malah nggak dapat lagi atau apa, ya udah aku akhirnya paksain buat datang wawancara dan akhirnya aku di sini sekarang. Ya panggilan kepada HRD-nya HDC jangan lama-lama katanya. Soalnya kan nggak tahu juga, mungkin sibuk gitu ya dok ya, kalau misalnya orang kerja kan nggak tahu. Jadi emang waktu itu pas-pasan banget, datang nggak ya wawancara, datang nggak ya, tapi kayaknya hati udah datang aja. Oh ya udah akhirnya sempetin, itu mepet banget datangnya, udah macet, jadi ya udah akhirnya wawancara. Ketemu dokter Ira deh. Ketemu dokter Dani, ketemu dokter saya. Itu saya. Ya oke, kita lanjut langsung daripada kita ngalor ngidul. Itu cerita pengalaman ya, jadi udah ini banget ya, udah ketara banget nih. Nah ini sekarang dokter Dani berarti kan kegiatannya emang lagi magang. Selain itu ada kegiatan lain nggak dok yang di luar itu? Kemarin katanya sempet ke Padang ya dok ya, abis baru pulang dari Padang. Iya, jadi waktu itu kan
tadi kan udah aku bilang yang ngajar ya. Kebetulan dapatnya yang di Padang. Jadi aku ngajarnya yang di mahasiswa FKG dari Universitas Andalas. Oh, oke. Ini sendirian atau ada grup gitu? Kebetulan sih aku berdua ya berdua sama doang seniorku. Dan masing-masing itu pegang satu grup. Jadi satu grup itu ada 8 orang. Tapi juga ngajarnya tuh beda tempat, jadi bisa juga. Tapi cuma ya satu kota gitu. Jadi kalau misalnya kalau ngajar itu kan biasanya sore ke malam. Karena paginya tuh kan anak-anaknya tuh pengayaan dulu di kampus. Jadi ya pagi kan sama siangnya juga free. Jadi ya traveling deh. Wah, enak. Jadi ini kuliner ya, kuliner di Padang. Terus apa aja yang dilakukan di sana, Dok? Kalau untuk kegiatan belajar mengajarnya sih kita tuh kayak di rumah mereka ya. Di rumah mereka kayak belajar bersama aja. Jadi kalau untuk ujian kompetensinya kan ada 2 ya, ada 2 mata uji. Itu ada ujian CBT atau ujian pilihan gandanya, dan juga ada ujian OC. Ujian OC itu yang ujian pos-pos dan itu lisan. Nah, jadi untuk CBT-nya itu dari tim bimbelnya ini punya bank soal. Nah, jadi nanti kita tuh bahas bank soalnya. Itu sekitar mungkin ada 1000-an soal ya. Nah, itu dan kegiatannya tuh selama 10 hari. Jadi selama 10 hari itu kita bahas soal terus. Itu habis tuh, Dok? Habis soal. sih, harus habis. Emang targetnya begitu. Wah. Dan juga kita juga Dari pagi. bahas OC. Nah, OC-nya tuh mungkin juga dari Andalasnya itu ada sedikit perbedaan. Jadi nah disitulah aku sebagai mentor itu ya kayak ya kalau dari univ aku tuh kayak gini. Jadi aku ngasih tahu perbedaannya kayak gimana. Jadi mereka juga mungkin supaya mereka tahu juga standarnya bagaimana gitu. Kalau ada teman-teman yang mau ikutan kayak Dokter Dani jadi pembimbing gitu bisa ya, Dok ya? Oh bisa. Jadi itu bisa. aku juga ditawarin sama teman. Jadi dia tuh sudah ngajar duluan kebetulan. Jadi kebetulan juga butuh pengajar baru dan ditawarin gitu. Oh. Iya. Kira-kira caranya gimana gitu supaya seperti Dokter Dani? Iya. Kalau Pendengar untuk kayak bisa gitu sih kebetulan dari bimbelnya tuh biasanya buka lowongan juga. Bisa dibutuhkan pengajar baru, nanti bisa dipanggil untuk wawancara gitu. Tapi kebetulan aku langsung ditawarin, jadi langsung dapet Jalur gitu. khusus kayaknya. Jalur khusus. Informasinya kira-kira dapatnya di mana misalnya kalau ada yang pengen penasaran nih gini. Nah kalau aku kebetulan sih ikutnya bimbelnya Desima namanya. Desima. Iya, jadi itu bimbel khusus ujian kompetensi iya dokter khusus gigi. ujian kompetensi dokter gigi. Jadi apa ada Instagramnya? Iya, atau ada apa Instagramnya. Gitu. Disebutin aja nggak apa-apa sih. Hah? Oke. Ya. Bisa dicari Coba ya. Instagram. DECIMA. DECIMA. Kira-kira itu. Logonya gajah. Logonya gajah. Jauh banget ya sama ini Iya. sama gigi ya. Gigi gajah. Gading dong. Desima. Oke. Ini buat teman-teman yang mungkin pengen ada jiwa-jiwa pengajar, kan mungkin nggak semua orang pengen ini ya langsung terjun ke dunia kerja, tapi pengen ngajar dulu ya boleh aja sih, terserah kalian, nanti boleh ikutin jejak ya Dokter Dani atau mau cari mau bimbel-bimbel lainnya, mau bikin bimbel lainnya juga boleh. Terinspirasi untuk bikin bimbel tandingan misalnya. Aduh. Agak susah Dok, udah turun temurun Dok, udah agak lama ini kayaknya. Oh gitu. Saya sih udah sering dengar gitu. Oke. Nah, ini sudah hampir berapa lama ya ini? Udah hampir setengah jam. ya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, kira-kira harapan Dokter Dani untuk kedepannya ini gimana yang untuk diri sendiri? Kalau diri sendiri sih harapannya aku bisa belajar banyak dari kegiatan magang ini, terus juga lebih bisa menjadi dokter gigi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien, dan juga keinginan pasiennya, juga bisa menjadi dokter yang lebih lebih care kepada pasien, dan juga nggak Mata duitan. kind of Kayak lagi wawancara. Iya. Jadi lebih sesuai dengan ekspektasi pasien aja. Oke. Sabar. Iya. Mengayomi. Lebih gitu sabar, ya. mengayomi, Kira-kira begitu. lebih menjelaskan macam-macam. Kalau untuk pesan-pesan Dokter Dani untuk yang masih berjuang nih di bangku kuliah. Untuk
untuk bangku FKG. kuliah tetap Adik-adik. Ini ngomongnya adik-adik ya. Ini kakak senior lagi berbicara adik-adik. ya jadi buat teman-teman adik-adik yang masih berjuang di koas, semangat dan tetap berjuang, jangan putus asa, jangan pernah berhenti buat mengejar semua requirement. Karena salah satu kunci untuk menyelesaikan kegiatan koas itu adalah jangan pantang menyerah. Pantang menyerah, maaf. Jadi tetap gigih, kejarlah dosennya, kejarlah semua pasiennya, selesaikan semua requirement, Tuh. dan mudah-mudahan semuanya bisa selesai dalam secepat mungkin. Iya. Kalau bisa tepat waktu. Iya betul. Harus Diusahakan. Pokoknya harus tidak boleh ada ini ya Dok. Kalau misalnya kita ingin sesuatu, pokoknya targetin itu terus gitu, jangan putus asa. Itu pasti ya cobaan banyak, apalagi nanti setelah lulus masuk kerja pun ya pasti akan ada itulah ya, cobaan-cobaan, struggle. Nah itu kan bisa melatih kita ya pas waktu koas gitunya, mentalnya dilatih juga ya pas koas ya. Benar-benar terlatih. Terlatih sekali itu. Oke deh. Thank you Dokter Dani atas partisipasinya di podcast kita. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau aneh-aneh pertanyaannya. Berasa diwawancara ini lagi ya Dok? Berasa diwawancara mau terima kerja. Terima kasih. Apa lebih berat ya? Iya. Oh kalau terima kerja ini pasti ditanyain tambahannya, misalnya kira-kira apa sifat baik dan buruk dari dirimu gitu loh. Benar. Tanya aja dong, nggak apa-apa dong. Jangan, kasihan. Off air aja, off air. Jadi sekarang kita bocoran buat segmen berikutnya. Kira-kira kita mau bahas apa ya di segmen-segmen berikutnya ya Dok ya? Nanti segmen berikutnya kita akan ngomongin sedikit tentang training. Jadi dokter gigi itu kan harus ada training, ikutin training, course, seminar, macam-macam lah gitu ya di dalam perjalanan kedokteran giginya itu. Dan tentu saja untuk mengadakan itu banyak yang menjadi IO dan segala macam juga untuk supaya semuanya kejadian acara-acaranya itu. Nah kita besok minggu depan pokoknya segmen berikutnya itu akan kedatangan tamu dari Indonesian Dental Training Center Jakarta. Wow. Oke, jadi kita bakal ngomongin lebih ke training atau continuing dental education kali ya Dok ya. Semacam itu ya Dok ya. Jadi untuk dokter-dokter gigi yang sudah lulus pun kan harus tetap update sama teknologi, sama edukasi. Nah ini salah satunya adalah Indonesian Dental Training Center yang akan jadi bintang tamu juga, akan sharing juga nanti. Penasaran seperti apa sharingnya, yang pasti akan seru ya Dok ya. Sudah nggak sabar lagi kayaknya. Maksudnya tamunya bukan kita. Oh tamunya lebih nggak sabar daripada kita kok biasa aja Dok. Oh nggak bercanda, bahwa tamunya ini spesial dan khusus. Yang pasti kalian akan dapat banyak pelajaran juga, akan dapat banyak informasi juga dari podcast yang nextnya juga ya. Oke deh kalau gitu. Oh ya buat Dokter Dani, ini adalah awal, mungkin nextnya akan dipanggil lagi, jadi siap-siap ya. Siap. Jadi akan ada ini lagi ya, mungkin nanti disuruh apa gitu. Masih banyak yang kita bisa bahas gitu kan. Jadi nggak hanya soal awal-awal doang gitu. Nanti kalau udah misalnya dia udah dapat ijazah dan segala macam, kemudian sudah mulai berkecimpung di bidang kedokteran giginya, itu beda lagi nanti ceritanya. Nanti pokoknya pasti kita ulik terus itu. Di sini pasti bisa sharing kalau misalnya Dokter Dani mau sharing tentang apa, mungkin tentang tips-tips belajar menghadapi UKMP dulu. Maksudnya itu kayaknya nih udah di request juga nih, ada beberapa teman-teman podcast kita yang udah nge-request gimana sih tips belajar yang baik dan benar misalnya. Kan dari sisi guru nih, guru bimbel. Ini pasti talk chair banget nih Dok. Ini bisa lah Dok. Jadi next topic. Oke. Kayak sosial media shout out. Kita belum ini ngomongin ini ya, sosial medianya Dokter Dani ya. Boleh deh Dokter Dani, siapa tahu ada yang mau kepoin, follow. Oke, untuk sosial mediaku itu bisa di follow, bisa ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Itu
DANNYTANDEAN. Dani Tandian. Dani Semuanya Tandian sama. ya. Semua sosmed. Oke, kalau sosmed kita sendiri di podcast adalah Ada di Instagram @ceritagigi.id. Kalau misalnya mau follow IG personal kita juga bisa. Kalau aku di @yoslinsintano. Kalau dokter Rara gimana? saya di @rara79 Facebook, IG dan Twitter. Wah, itu semua sama ya dok ya. Saya cuman aktif Instagram ya, Facebook juga ada sih kalau mau cari juga. Terus kita ada shout out ya buat orang-orang yang dengerin nggak kali ini? Oh, ada sih. Ada, oke. Kayaknya nanti gabung aja sama yang nextnya kali ya dok ya. Soalnya ini juga Agak dikit ya juga ya. oh enggak sih, ya maksudnya yang dengerin pasti banyak dok. Cuman maksudnya yang nge-mention kita itu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa kita kumpulin sekalian dengan segmen berikutnya. Oke, ya udah. Apa ya, bla 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 bla. Ngomongnya jadi sampai gini. Ya, jadi podcast kita kali ini, segmen kita kali ini tentang apa nih? Tentang setelah lulus dokter gigi lalu apa? Dengan Dokter Dani udah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Thank you juga buat Dokter Dani dan seluruh kru yang sudah bertugas. Cek kru. Seluruh kru yang sudah bertugas untuk keep silent. Terima kasih juga. Oke, terima kasih juga tempatnya kita udah pinjem. Oke. Kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan yang pastinya topik-topik yang lebih seru lagi. Oke, bye-bye. Bye. Cerita Gigi Indonesia Tempat curhat dan edukasi dari Dokter Gigi Indonesia. kepada teman sejawat dan masyarakat umum. Kalau kamu suka podcast kami, subscribe atau follow. Dan share podcast ini kepada teman-teman kamu Kamu juga bisa follow, komentar, atau kasih masukan tentang podcast ini melalui Instagram kami di @ceritagigi.id.